Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam bincang hari ini. Kita masih bahas soal BIS ya. Ini kalau tema kita sih soal malam peresmian ya, yang menelan anggaran yang juga cukup fantastis, 2,4 miliar rupiah. Saya juga masih ditemani Kang Ucu Gabriel dari KAPT Banten ya. Kita masih bahas soal BIS. Kang Ucu ini seru sekali ya. Nah, Betul. sebetulnya kalau kita bicara soal pembangunan harusnya sih disertai juga dengan kemudian nanti tingkat kesejahteraan yang diharapkan bisa mengikutinya UMKM Betul. misalnya di sekitar situ. Kalau Kang Ucu sendiri melihat kawasan sport center kira-kira seperti apa nih bisa ke depannya? Sebetulnya kan tujuannya itu bukan cuma stadion, tapi kawasan. Ya. Seharusnya memang tidak satu persatu seperti itu, paling tidak dua atau tiga bangunan sehingga bisa disebut kawasan. Kalau satu bangunan ya bukan kawasan namanya. Nah ini yang pertama harus dirancang dengan apik. Ketiganya memang sisi visibility itu harus benar-benar dirancang dengan benar sampai sedetail mungkin, atau termasuk di dalamnya ada bisnis plan dari awal mau dikemanakan, dan itu juga harus selalu taat pada aturan gitu loh, aturan yang dipakainya seperti apa. Nah sekarang setelah kita terjadi bangunan bis ini terjadi, tapi kan kita lihat pergub persoalan nilai sewa belum ada karena memang tim penilai juga belum ada, tim penilai dari sewa itu belum ada, lalu sistemnya seperti apa. Ya. Nah ini juga harusnya kan ditunda. Ketika persiapannya belum selesai, kenapa harus diresmikan sekarang? Gitu kan? Karena apalagi salah satu kawan Pak Arifin itu juga telah kemarin sewaktu pelantikan itu, peresmian itu juga sudah mengatakan bahwa ternyata toilet belum beres, drainase belum beres, ini belum beres. Kok kayak diburu-buru gitu loh. Nah ini kan jadi persoalan gitu kan. Kalau Ya. memang belum beres ya ngapain harus diresmikan, nanti PHO-nya titiknya di mana, apakah titik di peresmian atau sebelumnya. Jangan sampai kita ngulang kejadian kayak di gedung DPRD tahun 2007 waktu itu, gedung DPRD belum masuk masa pemeliharaan tapi sudah ditempati gitu kan Ya. gitu. Nah sehingga sampai sekarang pun itu jadi persoalan soal soal keabsahan biaya perawatannya, apakah pihak ketiga atau ada anggaran dewan. Nah itu, jadi kalau menurut saya matengin dulu lah kalau ingin bikin sesuatu gitu loh, matengin dulu tujuan akhirnya sampai mana, jangan hanya untuk untuk tadi oke lah dia mau menjadikan kita sebuah prestasi, tapi kan itu masih akan datang. Jangan hanya untuk ngubur-ngubur prestasi dirinya sendiri. Nih gua gubernur pernah bangun A, bangun B, bangun C, tapi Ya. ya kedepannya nggak jelas, malah jadi beban gitu loh, Oke. gitu kan. PJ sekarang, PJ yang akan terpilih entah siapa Ya. itu punya persoalan pertama adalah dia harus beresin utang. Dia harus bagaimana cicilan 139 miliar itu kemudian bisa dia 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 bayar gitu. Jadi sudah membebani gubernur itu. Dan sebetulnya hutang ini juga yang dibuat oleh Pak Gubernur ini juga hutang jangka pendek apa juga jangka panjang atau jangka menengah, kita juga nggak tahu pasti. Karena di awal waktu itu hutang itu dibuat seolah-olah untuk jangka pendek. Karena peristiwa pandemi mendatang mendadak, lalu kita ke kehabisan uang di Bank Banten, ya kan. Sementara Bank Banten tidak sebagai bank yang kasda kita di Bank Banten Ya. tidak bisa menalangi sementara, sehingga kemudian kasdanya dipindah, dan untuk mengisi kekosongan kasda itu direncanakan pinjam. Jadi kan bukan alasan utama pertama yang disosialisasikan di berbagai berita itu adalah untuk menutupi cash flow APBD yang rusak gara-gara ada pandemi. Berarti kan utang jangka pendek, Ya. tidak untuk persoalan stadion. Tapi tiba-tiba pada saat pemakaiannya dipakai ke stadion.
Oke. Nah ini kan jadi banyak persoalan di bis ini bisa Oke. ngomong. Nah, Kang Ucu di segmen sebelumnya Kang Ucu sebut beberapa kali harus ada yang diprioritaskan sebetulnya, Betul. skala prioritas dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, selain mungkin membangun bis, kita juga ingat Pak Gubernur juga berhasil membangun RSUD Banten dengan 8 lantai ya, kalau tidak 8 salah. lantai betul. Betul. Fasilitas kesehatan. Betul. Nggak ada persoalan. Ya memang itu kewajiban RPJMD sama seperti bis kewajiban RPJMD. Gitu kan. Lalu apakah gedung 8 lantai kan manfaatnya jelas untuk masyarakat. Ya. Walaupun kemudian beberapa orang masih menagih soal KTP gratis kan gitu kan. Tapi itu jelas manfaatnya, bermanfaat untuk masyarakat. Siapapun yang sakit bisa datang ke RSUD Banten. Walaupun kemudian di lapangan ada yang ditolak, ada yang coba. Tapi paling jelas paling jelas peruntukannya untuk masyarakat jelas. Dan memang untuk pinjaman daerah kan bukan untuk maslahat masyarakat. Nah kalau stadion untuk siapa? Apakah saya bisa main? Apakah saya masyarakat Banten bukan anggota klub bisa main bola di stadion? Kan nggak bisa. Karena rumputnya aja biaya perawatannya berapa? Kita ngerusak rumput 1 meter persegi itu biaya perawatannya per tahun berapa? Itu rumput 1 meter persegi nggak kurang dari 3 jutaan kayaknya itu. Karena impor juga ya katanya. Iya, ya, Kang Ucu. karena nggak butuh perawatan, nggak bisa main. Kita ngerawat lalu yang main siapa? Yang main pihak swasta, yaitu klub-klub bola. Banyak yang bilang Aran FC kan sepak bola milik Cilegon. Ya sekarang udah kalau jadi di Serang bukan milik Cilegon lagi, milik Serang. Serang. Ya ada itu perusahaan swasta gitu loh. Tetap itu usaha. Mereka juga buat klub juga tidak semata-mata nyari sosial, tapi nyari untung juga. Nah ini perbedaannya. Bis kemudian diperuntukkan untuk privat, untuk kelompok swasta. Sedangkan rumah sakit, jembatan bogeg itu untuk masyarakat. Ya. Gitu loh. Harus. Jadi siapa yang dapat untung? Kita bayar cicilannya. Makanya saya tidak ribut ketika bogeg atau rumah sakit itu tidak ribut. Walaupun Jelas kita harus bayar, peruntukannya. Ya. kita bayar cicilannya karena termasuk itu kalau tidak salah yang dibiayai oleh SMI. Karena jembatan bogeg kalau nggak salah 70 miliar itu juga dibiayai SMI, hutang ke SMI. Kita bayar, tapi kan kita bisa pakai. Bis kita bisa pakai enggak? Ya kan rumah sakit. Ya saya juga nggak mau pakai rumah sakit masalahnya. Semoga sehat selalu ya Kang Ucu. Selalu gitu. Ya. Tapi siapapun yang sakit kan bisa pakai. Gitu loh. Gitu. Iya. Jadi prioritasnya di mana? Oke. Gitu loh. Di tengah pandemi COVID-19 yang harusnya mungkin tadi ada banyak sekali prioritas yang harus dilakukan oleh gubernur ya, pemerintah Provinsi Banten, namun ini bis ya sebetulnya sih kebanggaan kita ya, Kang Ucu. Bisa jadi ini kebanggaan kita. Karena setiap orang punya kebanggaan beda-beda. Ada passion tersendiri ya. Gitu. Oke, kalau Kang Uci sendiri apa kemudian ini kan sudah kalau nasi sudah jadi bubur lah ya. Betul. Ini bis sudah dibangun dengan anggaran juga ini sudah sangat banyak sekali tersedot di sana. Apa kemudian yang bisa diharapkan dari kehadiran bis? Ya sebetulnya apa ya? Karena tadi yang saya bilang itu udah jelas ini kalau memang itu ada manfaatnya, ini sewa rugi. Sewa rugi gitu loh. Artinya ya udah daripada kita harus belum benar-benar mengeluarkan biaya perawatan ditambah nyicil, ya kan double tuh. Ya kan udah ngerawat, udah nyicil, ya sudah segera tetapkan nilainya berapa, lalu siapa yang maunya pakai gitu loh. Dan coba tetap harus pakai aturan. Karena di sini yang dilupakan banyak orang, yang punya kewenangan untuk memutuskan siapa yang nyewa itu bukan gubernur. Oke, siapa Kang Ucu? Sekda. Oke. Bukan gubernur, karena Perda nomor 1 tahun 2019 menyatakan bahwa kewenangan untuk pemanfaatan itu yang menyetujui siapa yang bakal nyewa itu ada di Sekda, bukan di gubernur. Jadi kalau kemarin ribut Raffi melobi gubernur dan sebagainya, itu salah lobby kalau menurut saya. Dia nggak baca aturan. Kalau sekdanya nggak mau, ya nggak mau dia. Iya. Oke, bagaimana Sekda ya? Ini mau disewakan pada siapa? Karena pengelola barangnya di Sekda, Ya. bukan di gubernur. Dan barang itu bukan di biro umum. Kalau barang itu ada di biro umum, maka kewenangannya bisa gubernur. Tapi kalau barang itu masih di dinas PRKP, berarti kan milik OPD.
Itu yang berhak pengelola barang sekda. Selesai Dan kan? bis ini di PRKP ya? Iya, Jelas. bis itu dari PRKP, belum Oke. ada perubahan status. Oke, nah kalau kita lihat sendiri, investor juga mungkin belum ada bayangan. Kemudian apa, grup sepak bola juga kira-kira siapa yang kemudian bisa Yes. kuat membayar sewa sebesar itu, Kang Ucu? Kalau dengar isu ya, Iya. karena kan nggak ada rekaman, kita nggak ada. Betul. Sebenarnya ada dua kemarin yang memang berminat, itu bisa juga baca di media, itu ada dua, yaitu awalnya Dewa United, lalu kemudian sekarang yang kuat seperti ya Ran HP atau Rahmi Ahmad itu. Cuman kan persoalannya tadi, berapa nilainya kan kita belum tahu, karena belum ada pergubnya. Kalau kita mengaca kepada BJIS ya, Yes. sama-sama JIS. JIS Ya. itu kan kalau nggak salah per pertandingan 800 juta per pertandingan. Kalau tetapkan misalnya tadi nilai sewa supaya tidak rugi bayar cicilan atau tadi 10 tahun balik modal, berarti kan 95 miliar per tahun. Anggap misalnya ada 10 bulan untuk bertanding, 2 bulan istirahat, berarti 1 bulan 9,5 miliar. Nah, berarti kalau sewa 800 saja atau 1 miliar saja, berarti harus ada seminggu 2 kali pertandingan agar si klub itu bisa menutupi sewa itu. Nah, ada nggak klub yang kuat seperti itu? Jangan-jangan kemudian dengan ada sisi yang katanya Ran ini bukan cuma sewa, tapi juga mengembangkan. Nah, ini kan jadi rancu nanti. Kita ini sewa gedung nantinya atau kerjasama pengembangan infrastruktur, ini harus dipisahkan ini. Karena memang yang dapat informasi bahwa Ran ini jadi choice karena dia akan turut ikut mengembangkan nanti di kawasan kemudian bisnya, gitu kan. Nah, persoalannya tipe K-nya berarti kita harus punya perencanaan tuh bukan hanya sewa, tapi lebih kepada sistem kerjasama pengembangan infrastruktur. Itu metodenya beda lagi. Oke. Jangan-jangan Gitu. nanti namanya juga berubah ya? Ya, Tidak bisa lagi kalau kerja sama. itu juga jadi persoalan ya gitu loh. Jadi ya tadi kalau rubah jadi Stadion Kasbon ya cukup lumayan supaya mengingatkan bahwa kita wajib bayar loh gitu loh. Iya. Sebutnya Stadion Kasbon ya, bukan bis. Gitu. Oke, nah Kang Ucu, kalau misalnya kita kembali lagi pada anggaran yang cukup fantastis, kemudian, nah ini soal peresmian ya kita singgung 2,4 miliar rupiah di tengah pandemi COVID-19 yang ini sebetulnya banyak juga pihak-pihak yang mengingatkan kepada Pak Gubernur untuk kemudian tunda dulu Pak untuk peresmiannya karena mengundang banyak orang juga nih. Betul. Nah, kalau bicara kita awali dulu. Ini lucu. Sabtu atau Minggu tidak salah, itu Jumat Sabtu Minggu saya lupa, itu ada yang ngirim ke saya surat edaran yang tanda tangan Pak Sekda atas nama gubernur. Kalau sudah mengundurkan atas nama gubernur berarti gubernur tahu. Ya. Surat edaran itu bahwa ASN WFH karena masih masa COVID. Walaupun kemudian kalau kita telusurin juga memang tujuannya untuk mengurai kemacetan. Jadi ada dua alasan itu. Kan lucu gitu. Kita belum bicara anggaran, lucu. Satu sisi pemerintah memerintahkan, karena ini kebawahan walaupun sifatnya SE, memerintahkan ASN ada di rumah, tapi sisi lain disuruh ke bis. Ini kan mengajarkan kepada masyarakat atau kebawahan, aturan mah gampang, yang penting gubernurnya pengen, aturan bisa diabaikan. Nah, ini satu jelek. Nah, bicara tadi sebetulnya bukan 2,4 tapi 2,1 sekian. Oke, 2,1 sekian. Ya memang dengan kemeriahan kemarin, ya saya juga tidak tahu apakah para pemain All Star itu datang dengan cuma-cuma. Rasanya kan nggak mungkin juga, paling tidak ada honor dan sebagainya. Dan itu sudah dilelangkan. Nggak etis lah. Susah sih, nggak etisnya udah banyak. Dulu peresmian rumah sakit, di dalam rumah sakit nggak etis, tapi jelek juga. Ya kan, peresmian jembatan Bogek di tengah ini masa pandemi cuek juga. Yang pasti lebih baik 2,1 miliar memang digunakan hal yang lebih tepat. Entah itu
menjadi bantuan UMKM atau menjadi tambahan buat anggaran yang lain. Gitu, karena belum pulih gitu loh. Pendapatan kita belum pulih. Walaupun sudah merangkak, pendapatan ekonomi kita, PAD kita belum pulih. Jadi kalau bicara enak ya enak lah. Iya kan berbagai Sudah pada tahap itu ya, Lah Kang Ujo? iya. Kan kebayang kan pajak kita dikemplang. Terbukti ada peristiwanya. Iya kan peristiwa pengemplangan pajak kita. Kita bayar pajak, pajaknya ada yang ngemplang. Yang kejadian di Kelapa II. Ya kan? Kegiatannya dikorupsi. Dalam 2 tahun itu udah berapa ketangkap. Itu kan menunjukkan ada kegiatan banyak dikorupsi. Yang tidak terkorupsinya, anggaplah ini tidak terkorupsi, dipakai murah-murah. Nggak enak lah kita, ini sebagai masyarakat gitu kan. Nggak enak lah, gitu kan. Sementara hal-hal lain terlupakan. Hal-hal lain terlupakan, bahwa kita wajib bayar. Dengan ada cicilan itu seharusnya sudah, pemerintah itu sudah menghilangkan kewajiban cicil itu, menghilangkan hal-hal yang bersifat hura-hura. Tapi ya susah, ini akan berlawanan dengan teori politik, gitu loh. Karena kalau masyarakat kesusahan, itu bukan bantuan sebetulnya. Yang paling bagus adalah mereka diajak berpesta, sehingga lupa kesusahannya. Oke, karena bahagia ya. Karena jadi bahagia, jadi diberi kebanggaan palsu. Gitu loh. Ini teori ini sudah dari zaman Romawi. Makanya di zaman Romawi banyak festival, banyak karnaval, ada gladiator. Apa fungsinya? Menghibur masyarakat sehingga tidak konsen pada persoalan yang sesungguhnya terjadi. Ya ini yang terjadi. Masyarakat dibahayu gitu loh. Oke, ternyata ada bahasa-bahasa politik yang kemudian mungkin disisipi mungkin ya, Kang Ucu ya, kita tidak tahu. Baik, Kang Ucu, kita masih ada satu segmen terakhir ya. Nanti kita akan lihat beberapa pertanyaan juga nih yang sudah ikut di live chat Sultan TV. Pemirsa tetap bersama kami dalam Bincang Hari ini.